Namaku Ratri. Usia 45 tahun. 5 tahun lalu, kecelakaan mobil mengubah segalanya. Mobil yang kukendarai bersama suamiku menabrak pembatas jalan tol. Ia meninggal di tempat. Sementara aku selamat dengan luka di tulang punggung yang membuatku lumpuh dari pinggang ke bawah. Sejak hari itu, hidupku terhenti di kursi roda. Rumah yang dulu penuh tawa kini sepi. Suamiku, yang dulu selalu menemaniku minum teh di teras setiap pagi, kini hanya tinggal dalam foto berbingkai kayu di ruang tamu. Setiap kali memandangnya, aku merasa dunia berhenti berputar. Satu-satunya alasan aku bertahan hanyalah Dinda, anak perempuanku satu-satunya. Ia masih muda, baru menikah dengan Kevin, pria sederhana yang dulu kukenal sebagai anak seorang guru di kampungnya. Dinda mengenalnya saat kuliah, dan meskipun awalnya aku ragu, keramahan Kevin membuatku percaya. Ia sopan, lembut, dan punya tanggung jawab besar terhadap keluarganya, sesuatu yang semakin langka di dunia sekarang. Setelah menikah, Dinda dan Kevin memutuskan tinggal bersamaku. Bukan karena aku memaksa, tapi karena Kevin yang mengusulkan. Daripada ibu sendirian dengan pembantu, biar kami yang tinggal di sini. Saya bisa bantu jaga kalau Dinda sedang kerja, katanya dengan nada tulus. Dan memang, Kevin menepati ucapannya. Dinda bekerja di kantor pemerintahan daerah dan sering pulang larut. Maka setiap hari, Kevinlah yang menemaniku. Ia bekerja dari rumah sebagai desainer grafis, dan setiap kali aku butuh sesuatu, sekadar air, selimut, atau sekadar teman bicara, Kevin selalu ada. Ia menyiapkan sarapan, mendorong kursi rodaku ke teras, membantuku berpindah dari ranjang, bahkan membacakan berita agar aku tidak merasa ketinggalan dunia. Lama-lama, kehadirannya menjadi hal yang menenangkan. Tapi di sisi lain, aku mulai merasa bersalah. Aku takut menjadi beban. Kamu masih muda, Vin, kataku suatu pagi. Jangan sampai hidupmu hanya habis buat merawat orang tua seperti aku. Ia tersenyum kecil. Saya senang bisa bantu ibu. Saya tenang kalau ibu tenang. Kata-katanya sederhana, tapi hangatnya menembus hatiku yang dingin. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesepian, aku lupa rasanya diperhatikan dengan tulus. Bukan sebagai perempuan, tapi sebagai manusia. Hari-hari berlalu, dan aku mulai memahami sesuatu. Bukan rasa kasihan yang membuat seseorang bertahan, melainkan rasa berarti bagi orang lain. Aku yang dulu merasa hidupku sudah selesai, mulai merasakan kembali arti kehadiran. Kevin tidak hanya merawat tubuhku yang lemah, tapi juga menghidupkan kembali semangatku yang mati. Suatu hari hujan turun deras. Listrik padam, dan rumah tenggelam dalam gelap. Kevin datang ke kamarku membawa lilin kecil. Ibu takut gelap? Tanyanya. Aku menggeleng pelan. Tidak, Vin. Aku hanya takut sendirian. Ia tersenyum, lalu duduk di kursi dekat ranjang. Kalau begitu saya temani, Bu, supaya ibu tidak kesepian. Aku menatap nyala lilin yang bergoyang lembut di wajahnya. Dalam cahaya redup itu, aku menyadari sesuatu yang lebih dalam. Bukan rasa cinta, tapi rasa syukur. Bahwa di tengah kesakitan dan kehilangan, Tuhan masih mengirim seseorang untuk menjagaku. Seseorang yang mungkin tidak memiliki hubungan darah, tapi memiliki hati yang bersih. Sejak malam itu, hubungan kami berubah, bukan menjadi dekat dalam cara yang salah, tapi lebih manusiawi. Aku menjadi lebih terbuka, mulai tertawa, bahkan berani bercanda. Kevin pun memperlakukanku seperti ibunya sendiri. Ia sering berkata, kalau saya punya ibu seperti ibu Ratri, mungkin saya tidak akan kemana-mana. Kalimat itu sederhana, tapi bagiku luar biasa. Setelah bertahun-tahun merasa tak berguna, aku kembali merasa dicintai, bukan sebagai istri, bukan sebagai perempuan, tapi sebagai seorang ibu yang layak dihargai. Waktu berjalan cepat. Dinda semakin sibuk, dan Kevin semakin matang dalam pekerjaannya. Aku mulai membiasakan diri hidup dengan rutinitas baru, minum teh di teras setiap pagi, membaca buku, dan berbincang ringan dengan Kevin sambil menunggu Dinda pulang. Namun, ada sesuatu yang mulai mengganjal di hatiku.
Aku takut kehadiranku membuat rumah ini berat bagi mereka. Aku tahu Kevin tidak akan pernah mengeluh. Tapi setiap kali melihat wajahnya yang kelelahan setelah bekerja dan masih harus mengurusku, hatiku perih. Vin, kataku suatu sore. Kalau kamu capek, bilang saja. Aku bisa minta pembantu untuk bantu-bantu. Ia menggeleng lembut. Enggak, Bu. Saya enggak capek. Ibu jangan pikir gitu. Merawat ibu itu bukan beban. Tapi aku tahu, seberapapun tulusnya seseorang, semua orang tetap butuh ruang untuk dirinya sendiri. Maka diam-diam aku berdoa, agar Dinda dan Kevin bisa segera mandiri, agar mereka bisa pindah rumah dan membangun hidup mereka tanpa harus menengokku setiap saat. Beberapa bulan kemudian, doa itu dijawab. Kevin mendapat tawaran pekerjaan di luar kota. Dinda sempat ragu, tapi aku justru mendesaknya agar menerima. Ambil saja, Nak. Ini kesempatan bagus. Aku bisa urus diri sendiri dengan bantuan perawat. Dinda memelukku erat. Air matanya jatuh. Tapi, Bu, aku nggak tega ninggalin ibu sendiri. Aku tersenyum. Kamu nggak ninggalin. Kamu cuma berpindah tugas. Ibu yang akan belajar mandiri. Hari terakhir mereka di rumah terasa berat. Kevin membantuku ke kursi roda untuk terakhir kalinya sebelum berangkat. Ibu hati-hati, YA. Jangan lupa minum obat, katanya sambil menatapku. Aku mengangguk, berusaha menahan air mata. Terima kasih, Vin. Bukan cuma karena kamu sudah bantu ibu, tapi karena kamu sudah mengajarkan arti sabar. Ia menunduk, mencium tanganku dengan hormat. Saya yang harus berterima kasih, Bu. Ibu sudah mengajarkan saya bagaimana mencintai dengan cara yang benar, tanpa harus memiliki. Setelah mobil mereka pergi, rumah terasa sangat sunyi. Tapi anehnya, kali ini sunyi itu tidak menakutkan. Aku menatap langit-langit, menarik napas panjang, dan tersenyum. Dalam kesepian ini, aku sadar bahwa cinta tidak selalu harus ditunjukkan dengan kata, sentuhan, atau kebersamaan. Kadang, cinta sejati adalah melepas seseorang dengan ikhlas, karena kau tahu mereka pantas bahagia. Kini sudah 3 bulan sejak mereka pindah. Rumahku kembali sepi, tapi hatiku tidak kosong. Aku mengisi hari-hariku dengan membaca, menulis, dan menanam bunga. Di atas meja kecil di dekat ranjangku, ada secari kertas, surat yang dulu kutulis tapi tak pernah kukirimkan. Isinya sederhana. Aku membacanya sekali lagi, lalu merobeknya pelan. Aku tidak perlu menyimpan surat itu lagi, karena maknanya sudah tertanam dalam hatiku. Aku tahu, hidupku kini mungkin tetap di kursi roda, tapi jiwaku sudah berjalan jauh. Dan setiap kali hujan turun, aku akan duduk di dekat jendela, memandangi butiran air di kaca, dan berkata dalam hati,